Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ija Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 13 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini sempat bergerak di zona hijau. Indeks harga saham gabungan harus puas dengan ditutup ke zona merah pada perdagangan Selasa kemarin. IHSG melemah sebesar 0,06% ke level 6.718,29. Indeks sempat menguat ke level tertinggi intraday 6.745,43 dan terendah ke level 6.708,18. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar 8.881,53 triliun dan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,71 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 9,46 triliun rupiah. Di antara saham-saham big cap, saham PT Bank Jago menjadi yang paling turun paling dalam dengan koreksi sebesar 5,16%. Disusul saham PT Goto Gojek Tokopedia yang melemah 2,37%. Selanjutnya jajaran BUMN juga turut menghiasi zona merah seperti BBRI yang terkoreksi 0,24%, BBNI turun 0,67%, BMRI melemah 0,67% dan Telkom juga melemah 0,74%. Adapun jajaran top 10 big caps yang menahan tekanan daripada indeks lebih dalam yakni ada PT Chandra Asri Petrochemical dengan penguatan 3,72% ke level 9.050. Indeks saham acuan Wall Street juga kompak melemah. Mayoritas indeks saham kawasan Asia pun mengalami pelemahan. Pelemahan indeks saham Asia di awal pekan salah satunya dipicu oleh tren COVID-19 yang kembali memburuk. Subvarian baru COVID-19 BA5 dilaporkan sudah ditemukan di Shanghai. Selain Shanghai, Macau juga memilih untuk menutup seiring dengan peningkatan kasus COVID-19-nya. Pandemi COVID-19 yang bermula dari Cina kini merebak di Cina selama lebih dari 2 tahun. Pandemi berlangsung, adanya lockdown telah memberikan pukulan ganda bagi perekonomian, baik dari sisi supply dan juga sisi demand. Namun, tidak hanya di Cina, kasus COVID-19 juga mengalami kenaikan secara global, seiring dengan munculnya berbagai varian baru yang dinilai lebih menular. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diramal bergerak terbatas pada perdagangan Rabu hari ini. Kemarin, IHSG juga ditutup melemah tipis ke level 6.718,29. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mencermati, IHSG masih akan mengalami koreksi terbatas. IHSG masih cenderung konsolidasi dipengaruhi oleh sentimen global. Diperkirakan, pergerakan IHSG akan dipengaruhi sentimen global yang dimana pasar saham global masih mengalami pelemahan terbatas. Hitungan Ivan, IHSG akan menguji support 6.688 dengan resisten di 6.768. Investor bisa mencermati saham tambang, khususnya batu bara. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan juga memperkirakan IHSG akan kembali bergerak terbatas dalam rentan 6.700 hingga 6.780 di perdagangan hari ini. IHSG masih terpengaruh oleh sentimen global yang secara teknikal, Valdi menganalisa stokastik RSI dan MACD cenderung bergerak naik. Akan tetapi, sejumlah saham yang menjadi mover IHSG kemarin terindikasi sudah jenuh beli atau overbought. Pelaku pasar berpotensi wait and see jelang rilis sejumlah data penting. Pekan ini, ada rilis data inflasi Jerman di Juni 2022, pertumbuhan ekonomi Inggris dan inflasi Amerika Serikat. Valdi melihat peluang trading buy untuk ABBA, ADHI, dan MEDC. Investor juga bisa memperhatikan potensi rebound lanjutan pada saham ASII. Lalu, spekulatif buy di level support untuk saham Wika, MYOR, dan WUN. Analis MNC Sekuritas Herditia Wicaksana juga melihat IHSG masih sideways dengan kecenderungan terkoreksi. IHSG akan menguji support 6.600 dan resisten di 6.767. Investor bisa mencermati saham-saham sektor keuangan dan juga energi.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia berhasil kembali naik pada perdagangan Selasa 12 Juli lalu, meskipun indeks dolar Amerika Serikat terus menguat ke level tertinggi dalam 20 tahun. Investor menunggu data inflasi bulan Juni yang akan dirilis pada Rabu 13 Juli malam untuk mencari petunjuk lanjutan mengenai jalur kenaikan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat. Pada perdagangan Selasa kemarin, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange naik 1,55 US dollar menjadi 1.733,25 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 1,36 US dollar ke level 1.735,03 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 108,335. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp966.000, turun Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp836.000 per gram, nilai itu lebih rendah Rp4.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang bergerak melemah pada perdagangan Selasa petang. Adanya permintaan yang kian menurun dari Cina yang merupakan negara konsumen utama dunia akibat terjadinya pembatasan wilayah yang diberlakukan kembali menjadi faktor pemicu penurunan harga. Penurunan harga juga terjadi akibat masih adanya kekhawatiran akan resesi global yang terus menghantui perekonomian dunia. Pada perdagangan Selasa petang pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2022 melemah 1,36% menjadi 101,76 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman September juga melemah 1,16% menjadi 105,12 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Perkembangan kasus infeksi COVID-19 di negeri tirai bambu makin meluas. Beberapa kota di Cina menerapkan pembatasan baru untuk mengendalikan infeksi baru karena negara tersebut telah mendeteksi kasus subvarian BA.5 yang sangat menular. Di samping itu, untuk saat ini arus perdagangan minyak mentah dan bahan bakar juga sedang terganggu akibat adanya pemberlakuan sanksi barat terhadap Rusia. Sementara itu, sebagian besar produsen OPEC telah berproduksi dengan kapasitas yang maksimum dan mulai kehabisan kapasitas sedang cadangan mereka. Berita penutup kita pada pagi hari ini jelang rilis data inflasi Amerika Serikat, pelaku pasar kembali mengkhawatirkan kenaikan bunga The Fed yang lebih agresif. Alhasil, Selasa kurs spot rupiah melemah Rp14.995. Kurs referensi GISDOR Bank Indonesia juga melemah 0,16% menjadi Rp14.993 per dolar Amerika Serikat. Research and Education Koordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin mengatakan kekhawatiran resesi kian meningkat. Inflasi Amerika Serikat diprediksi kembali naik. Meski The Fed bulan lalu telah menaikkan suku bunga 75 basis poin. Berdasarkan konsensus, proyeksi pengamat, inflasi Amerika Serikat di Juni diprediksi mencapai 8,8%, lebih tinggi dari inflasi di Mei yang sebesar 8,6%. Jika data tersebut terkonfirmasi benar, maka pasar keuangan di negara berkembang akan kembali bergejolak. Kenaikan inflasi Amerika Serikat dikhawatirkan membuat The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan secara agresif. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat mengancam rupiah. Kemarin, senior ekonomi Samuel Sekuritas Fikri C. Permana juga memandang rilis inflasi yang menjadi sentimen paling kuat yang menggerakkan rupiah. Sebab, sentimen dalam negeri yang akan signifikan mengapresiasi rupiah baru dirilis akhir pekan, yakni neraca dagang. Neraca dagang dalam negeri diperkirakan surplus lebih besar pada Juni. Untuk hari ini, Fikri memperkirakan rupiah melemah dan bergerak antara 14.920 hingga 15.120 rupiah. Sedangkan Nanang memprediksi jika rupiah akan kembali menguji level 15.000 rupiah hingga 15.250 rupiah.
Hari ini, rupiah diprediksi bergerak pada area 14.970 hingga 15.030 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadis Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.